Perkenalkan, nama saya Sunardi, biasa dipanggil Adi. Saya dari Klaten, Jawa Tengah. Usaha kami yaitu Mbok Lanjar Coffee. Bergerak di dalam produksi kopi, khususnya untuk Jateng. Produk yang kami produksi, salah satunya yang unik dan beda dengan yang lain adalah Volcano Banana, kopi Arabica asli dari Kabupaten Klaten, dari lereng Gunung Merapi, di kawasan Sidorejo, Pemalang, Klaten. Mbok Lanjar sendiri fokus di dalam usaha kopi, melihat kita dari segi bahwa di Klaten itu ada petani kopi yang ada di lereng Gunung Merapi yang belum terekspos. Jadi kami merasa sangat ingin tertarik sekali untuk mengembangkan dan mengangkat petani lokal Klaten itu agar bisa dikenal oleh masyarakat umum. Salah satunya yaitu kami membuat inovasi. Kenapa kopi harus Volcano Banana ataupun ada rasa dan aroma pisangnya? Dikarenakan kami ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kita mengangkat UMKM ataupun kita mengangkat petani lokal itu, kalau kita tidak ada perbedaan, biasanya pasti karena apa sih bedanya dan ujungnya sama juga. Nah, untuk yang bikin sesuatu gebrakan yang unik, makanya kami coba mengolah, kita eksplor kopi yang dari Merapi ini ternyata bisa mengeluarkan aroma dan rasa dari buah pisang itu sendiri. Nah, itu sebenarnya kami tidak menambah zat yang berbahaya ataupun essence atau bahan kimia. Proses kami natural, di mana tidak kesengajaan itu muncul kopi tumbuh beriringan dengan pohon pisang, dan ternyata pohon pisang itu sangat bisa mempengaruhi cita rasa dari kopi tersebut. Nah, akhirnya kami hanya melakukan sedikit inovasi di proses pengolahannya yang menggunakan proses yang namanya natural anaerob, di mana kopi dari ceri itu kami bekam terlebih dahulu sekitar 36 jam agar rasa dan aroma pisangnya itu lebih muncul, hanya untuk lebih memunculkan itu saja. Jadi semacam kita tambahin prosesnya aja sebenarnya, tidak ada tambahan zat seperti essence atau bahan kimia yang lainnya. Ide kami tercetus dengan kopi Volcano Banana itu, satu, kita melihat kontur tanah yang ada di sana, kita melihat perkebunan kopi yang ada di sana, di mana tanaman apa saja yang mempengaruhi. Kemudian kita mencoba itu hampir 1 tahunan, kurang lebih 1 tahun kita pelajari. Nah, akhirnya kami coba untuk sedikit melakukan penelitian, sedikit melakukan uji coba. Nah, ternyata kita melihat di situ tuh ada pohon pisang. Nah, kami tercetus, ini kayaknya bisa kita olah. Nah, habis itu kita roasting, berkali-kali kita roasting, hampir kita temukan 3 bulan, akhirnya kita ketemu ada aroma dan rasa, ada aroma pisangnya. Ketika kita roasting, kemudian jadi kopi, ternyata belum puas buat kami, karena orang awam belum bisa merasakan rasa aroma dan rasa yang khas ini. Nah, akhirnya kami coba untuk olah dengan teknik anaerob tersebut. Mbok Lanjar itu berdiri dari tahun 2013, di mana kami itu berawal dari sebuah lapak yang di pinggir jalan. Kami mulai itu dari lapak CFD, PKL, pedagang kaki 5. Kita mencoba membuat sesuatu produk yang beda dan punya produk yang benar-benar punya kualitas. Akhirnya di 2013 kami berangkat dari
CFD, kita jualan di lapak CFD, kita dari pisang, kemudian di sana ada kopi. Kita berangkat jam 5 pagi, kita pulang jam 9. Belum lagi ketika ada hujan, kita nggak jadi jualan. Nah itu awal kita jualan. Terus sekarang setelah diliput dari lapak Ganjar, Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur Ganjar Pranowo mengirimkan tim lapak Ganjar kepada kami diekspos, kami beberapa masuk stasiun TV, dan banyak dinas yang tertarik dengan bekerja sama dengan kita, memfasilitasi kami, seperti Dinas Koperasi UKM telah memberikan kami pelatihan gimana pengembangan produksi, pelatihan kemasan atau packaging. Kemudian kita diikutkan beberapa pameran baik di Jateng maupun di luar Jateng. Yang bikin kami surprise itu ketika kami mulai dari titik nol berdagang kaki lima di tahun 2013-2014, sekarang bisa masuk di hotel berbintang seperti di Novotel ini. Kemudian yang satu lagi ada di Bandara Zia, Bandara Internasional Yogyakarta. Ya, ternyata perjalanan kami sampai sekarang ini, sampai kita dari zero to hero, itu tidak semulus yang telah kita pandang. Di tahun 2020 kami mengalami drop, di mana waktu itu kami membuka kedai kopi yang ada di Klaten, itu yang tepatnya di Stadion Trikoyo, itu terkena hempasan dan dampak dari kebijakan 2020 ada corona masuk itu, dimana kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sama sekali kami tidak boleh menerima tamu untuk beli dan minum di tempat. Sedangkan kedai kopi kalau tidak minum di tempat untuk take away itu sangat jarang sekali. Selama 3 bulan kami tidak ada pemasukan, hanya mengandalkan take away dari online shop, dari online, kita jualan online. Nah, dari semenjak itu akhirnya waduh, ternyata berat juga. Tidak hanya di situ karena pandemi saja. Yang kedua, kita menciptakan suatu produk Volcano Banana ini juga mendapat nyinyiran ataupun omongan dari pesaing, mungkin pesaing kami, di mana kopi kami itu mengandung zat yang berbahaya dan sebagainya. Tapi kami buktikan bahwa kami sudah lolos uji di perizinan Dinas Kesehatan PRT, dan kami juga kopi kami sudah lulus uji di MUI halalnya. Jadi untuk jangan khawatir, di mana produk kami sudah bersertifikat PRT dan halal MUI, jadi tidak dikhawatirkan lagi tentang adanya zat-zat bahaya yang ada di dalam kopi tersebut. Mbok Lanjar, kenapa usaha saya itu saya beri nama Mbok Lanjar? Saya terinspirasi dari seorang ibu saya yang bernama Ibu Lanjar, di mana saya tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga selain saya punya cita-cita, saya punya visi, di mana anak harus bisa, dalam bahasa Jawa itu mendem jero mikul dhuwur seorang ibu. Makanya dari usaha kami beri nama dengan Mbok Lanjar. Harapannya bisa membawa tinggi nama seorang ibu, dan visi saya, melaksanakan visi saya yaitu mikul dhuwur mendem jero orang tua,
Dan dengan nama Bolanjar, kami sangat berharap ada ridho di dalam nama tersebut, ada doa, ada berkah, sehingga usaha kami bercita-cita tidak hanya sebagai pedagang PKL, tapi kami akan membuat suatu perusahaan di mana bisa mengkaryakan penduduk-penduduk sekitar di lokasi kami, serta mengangkat produk lokal yang ada di daerah kami bisa lebih baik lagi. Demikian sekilas tentang nama dari Mbok Lanjar. Itu adalah seorang ibu saya sendiri. Sedikit tips untuk para UKM yang ada di Indonesia, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Usaha itu sebenarnya emang benar tidak mudah, tapi dengan keyakinan, dengan doa, dengan ikhtiar, kita bisa melakukan dan melewati ujian yang ada, dan kita bisa membesarkan nama. Bermimpilah setinggi-tingginya, asal kita bermimpi dengan logik. Jangan bermimpi itu hanya sebagai angan-angan. Kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Tetap semangat untuk kemajuan UMKM, untuk usaha kita.